Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu dosen yang saya hormati. Perkenankanlah saya di sini Naiscin Seslamu Pasa dengan NIM 19.00005059 dari kelas 4B untuk mempresentasikan hasil kerja saya atas praktikum materi pembelajaran IPA SD dengan topik zat dan kalor. Nah, subtopik yang dibahas adalah zat dan kalor. Lalu kemampuan dasar yang yang akan dikuasai adalah menguasai konsep zat dan kalor melalui percobaan. Lalu tujuan praktikum untuk menjelaskan konsep zat dan kalor dalam percobaan. Lalu alat dan bahan yang dipergunakan dalam praktikum pada percobaan pertama, mengangkat es dengan tusuk gigi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pecahan es batu, bejala gelas atau plastik tidak berwarna, garam dapur, tusuk gigi, dan air. Sedangkan pada percobaan kedua, gelas plastik tahan api yang dibutuhkan adalah gelas plastik bekas air mineral, lilin, korek api, dan air. Prosedur kerja pada percobaan pertama yaitu mengangkat es dengan tusuk gigi. Yang pertama dilakukan adalah isilah bejana gelas dengan air, masukkan beberapa pecahan es batu ke dalam air, letakkan sebatang tusuk gigi di atas pecahan tusuk gigi yang terapung. Di atas tusuk gigi taburilah garam dan tunggu beberapa saat. Angkatlah tusuk gigi. Apa yang akan terjadi dengan es batu? Tulislah hasil di hasil pengamatan. Lalu pada percobaan kedua, isilah gelas plastik dengan air, panaskan gelas plastik yang berisi air dengan menggunakan lilin, tunggu sampai air mendidih, amati apa yang terjadi. Hasil pengamatan pada percobaan ke-1, pada percobaan pertama, pada kegiatan persiapan, yaitu bejana gelas diisi dengan air secukupnya. Lalu kegiatan percobaan 1, kemudian masukkan es batu ke dalam bejana gelas. Es batu mulai mencair ketika dimasukkan ke dalam bejana berisi air. Nah, pada kegiatan percobaan 2, letakkan tusuk gigi di atas es batu. Pada kegiatan percobaan ketiga, setelah itu taburi garam di atas tusuk gigi dan es batu. Pada tahapan ini, mulailah mengamati apa yang akan terjadi pada tusuk gigi dan es batu tersebut. Nah, pada kegiatan hasil setelah diamati untuk beberapa saat baru diketahui saat mengangkat tusuk gigi tersebut, ternyata es batu yang mulai mencair itu menempel pada tusuk gigi yang sebelumnya telah ditaburi garam. Kemudian, percobaan kedua, pada kegiatan persiapan, gelas plastik diisi dengan air secukupnya. Gelas ini dipergunakan sebagai wadah dan sebagai penghantar kalor yang disebut dengan isolator. Pada kegiatan percobaan 1, gelas plastik yang berisi air tadi diletakkan di atas lilin yang menyala. Kemudian tunggu hingga air mendidih. Pada tahapan ini membutuhkan waktu yang lama hingga air bisa mendidih. Pada tahapan ini juga mulailah mengamati apa yang akan terjadi pada gelas plastik yang berisi air tersebut. Kemudian pada kegiatan percobaan 2, pada menit-menit awal gelas diletakkan di atas api, bagian bawah gelas berubah warna menjadi menghitam, tetapi gelas plastik tidak meleleh ketika terkena panas air. Panas api. Lalu, pada kegiatan hasil, setelah 5 menit diletakkan di atas api lilin, air yang ada di dalam gelas plastik tersebut terasa panas, namun gelas plastik yang terkena panas lilin masih berbentuk normal dan tidak meleleh. Kemudian analisis dan pembahasan. Pada percobaan pertama, yaitu mengangkat es batu dengan tusuk gigi, hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian mulailah melakukan percobaan-percobaan. Pada tahap percobaan, tusuk gigi diletakkan di atas es batu tersebut. Setelah itu, ditaburi garam di atas tusuk gigi dan es batu tersebut. Pada tahapan ini, pengamatan mulai dilakukan kurang lebih dari 2 menit. Es batu yang mulai mencair tadi menempel pada tusuk gigi. Es batu tersebut menempel pada es batu dikarenakan titik beku dengan garam lebih rendah daripada titik beku air pada umumnya. Benda yang memiliki titik beku rendah akan mudah membeku sehingga lapisan garam akan membekukannya. Es batu membeku dan menempel pada tusuk gigi. Tusuk gigi yang membeku dengan garam tadi menyebabkan menempelnya tusuk gigi pada es batu.
Lalu pada percobaan kedua yaitu memanaskan air dengan gelas plastik. Dalam tahapan percobaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Saat gelas plastik dipanaskan, titik bakar plastik tidak tercapai karena terserap oleh air yang ada di dalam gelas plastik. Pada percobaan tersebut, kalor diserap oleh air sehingga gelas plastik tidak mudah meleleh. Hal yang menyebabkan air tidak membuat gelas plastik yang berisi air tersebut terbakar adalah air yang menyerap kalor. Hal ini menyebabkan suhu air akan meningkat atau menjadi panas. Lalu, kesimpulan berdasarkan dari dua percobaan di atas, yang dapat disimpulkan adalah es batu lebih cepat mencair jika dimasukkan ke dalam air karena air dan es batu mempunyai suhu yang berbeda. Jika kedua benda tersebut disatukan atau dicampurkan, maka yang akan terjadi adalah adanya pertukaran kalor. Pada percobaan-percobaan tersebut, perubahan wujud zat yang memerlukan kalori yaitu perubahan wujud zat padat yang membeku menjadi cair. Kemudian, pada tahapan pemanasan air dalam gelas plastik membutuhkan waktu yang cukup lama. Saat gelas dipanaskan, titik bakarnya tidak tercapai karena terserap air yang ada di dalam gelas tersebut. Kalor diserap oleh air sehingga gelas plastik tersebut tidak mudah meleleh. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.